Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang framework Laravel. Kita awali dari materi mengenal Laravel. Yang pertama kita akan belajar bagaimana menginstal Laravel. Langkah awal, aktifkan dulu web server yang dimiliki. Contoh kasus kali ini saya menggunakan SAM dengan kontrol panel versi 324. PHP yang saya gunakan versi 7.4. Oke, SAM sudah jalan. Sambil menanti, saya langsung masuk. Sambil menunggu, kita bisa buka bagaimana cara install. Kita cek di website aslinya Laravel, yaitu di laravel.com. Kita buka dahulu web server kita. Misalnya kita letakkan di dalam htdoc. Kita sepakati saja namanya apa. Misalnya di sini saya letakkan buka command prompt, atau istilah lain di Linux disebut dengan terminal ya. Caranya klik di atas sini lalu tuliskan cmd agar command prompt langsung mengarah ke dalam folder htdoc. Oke, sudah ada di dalam folder htdoc. Kita buka laravel.com. Lalu pilih documentation. Default dia akan langsung membuka di versi terbaru. Kalau sekarang masih masuk versi 7.24. Di bulan September tanggal 8 masuk ke versi 8 ya. Karena Laravel memiliki versi setiap 6 bulan sekali dia akan naik versi. Cara installnya kita ikuti ini. Nanti ada dua cara installnya. Install langsung atau install dengan cara kita gunakan cara yang ini via Composer. Install langsung menggunakan Composer dengan acuan syaratnya adalah Composer sudah terinstall di tempat Anda. Kalau cara install melalui Laravel installer, langkah awal kita harus masukkan dulu Laravel installernya. Ini nanti kelebihannya kalau pakai yang ini adalah dia akan simpan ke dalam cache komputer kita. Ketika butuh kita tinggal letakkan perintah ini saja. Kalau ini selalu nyambung ke internet. Kalau yang di sini nyambung internetnya pas install global require-nya saja. Kita contohkan yang kedua dahulu, Composer create project. Boleh di copy paste langsung ya. Project for this. Ini artinya Laravel. Berarti versi yang kita install adalah versi terbaru ya. Beri nama folder, misalnya kita sepakati saja nama foldernya adalah WebPro 3. Karena saya pakai WebPro saja ya. Composer create project, prepare this Laravel WebPro. Disarankan nama folder jangan pakai spasi. Tunggu beberapa saat, dia akan langsung install. Lama atau tidaknya proses installer tergantung kecepatan internet kita. Oke, kita tunggu proses instalasi berjalan hingga selesai. Setelah beberapa menit berlalu, proses instalasi pun selesai ya. Sambil menunggu proses instalasi selesai, saya jalankan editor yang sudah saya siapkan. Contoh kali ini saya menggunakan VS Code. Setelah selesai instalasi, kita bisa melanjutkan dengan cek hasil install kita dengan menjalankan web server yang kita miliki. Bisa dengan cara host, nama folder. Kebetulan tadi saya beri nama foldernya, kita sepakati WebPro. Saya tinggal buat WebPro. Dia akan langsung membuka file-file yang dimiliki oleh Laravel. Untuk file eksekusinya, file jadinya ada di dalam folder public. Kita tinggal klik, nanti hasil selesai install seperti ini.
Adakah cara lain untuk mengaksesnya? Ada, yaitu dengan memanfaatkan bawaan dari si Laravel sendiri, web server yang dimiliki oleh Laravel sendiri. Kita masuk ke dalam folder project, dalam hal ini adalah WebPro. Perintahnya adalah cd, singkatan dari change directory, lalu beri nama WebPro. Enter. Oke, setelah itu berikan perintah php artisan serve spasi ya, artisan spasi serve. Oke, dia masuk, dia buka di port 8000, maka bisa kita akses ini http 127.00.1.8000. Kita klik di sini. Memang tidak bisa diklik, tidak bisa di link, berarti kita tinggal buka. Misalnya dengan menggunakan 127.001.28. Tadi akan membuka hal yang sama. Penulisan 127.001 boleh juga ditulis dengan localhost. Portnya tetap sama 8000. Maka hasilnya seperti ini. Saja ya hasilnya. Berarti ini artinya Laravel sudah terinstall dengan baik di dalam aplikasi kita. Yang manapun yang dikerjakan tidak ada masalah. Kita lanjutkan dengan editnya bagaimana, utak-atiknya bagaimana. Kita buka dulu folder project kita, WebPro, open folder. Langsung kita menuju ke dalam folder yang ada di dalam htdoc, lalu buka WebPro. Klik select folder, maka semua file yang ada di dalam folder WebPro akan muncul di dalam editor kita. Rekamnya saya tutup ya. Ini dia. Ada beberapa folder default app, semua aplikasi nanti adanya di sini. Framework Laravel menggunakan model, view, dan controller. Semua file model dan controller ada di dalam folder utama app. Kemudian Bootstrap ini default bawaan tampilannya, kita menggunakan Bootstrap. Konfigurasi semua ada di sini. Masalah database adanya dalam sini. File yang akan ditampilkan ada di sini. Khusus untuk view segala macam tampilan nanti filenya ada di resource. Root untuk mengatur jalannya, langkah kemana. Storage penyimpanannya, tes untuk testingnya, vendor pihak-pihak lain yang mendukung framework Laravel ini. Langsung kita masuk, kita edit dulu. Tampilan seperti ini dapatnya dari mana? Oke, jika kita lihat tampilan ini muncul pertama karena perintah di dalam root. Untuk root aturannya ada di dalam file web.php. Ini dia. Isinya seperti ini. Ini artinya kalau orang jalankan dengan file dengan aslinya, misalnya tadi localhost 2.8000 default ya, artinya tanpa ada yang lainnya, langsung arahkan ke dalam view dengan nama view adalah welcome. Ini dia. Coba kita cek file ini ada di mana? Adanya di dalam folder resource, view, welcome, blade.php. Kenapa ada akhiran .blade.php? Karena templating yang digunakan oleh Laravel defaultnya adalah menggunakan blade. Apakah nanti bisa diganti? Tentu bisa. Bisa menggunakan JavaScript misalnya Vue.js ataupun pakai yang lain. Contoh kali ini kita pakai blade saja. Kita ikuti contoh yang ada. Ini dia. Jadi file inilah yang dijalankan. Misalnya kita akan ganti tulisan Laravel ini, misalnya kita mau ganti ya. Kita tambahin saja misalnya belajar Laravel. Jangan lupa disimpan file save. Kalau setelah ada perubahan nggak mau repot-repot harus simpan, mau otomatis selalu tersimpan, jangan lupa file auto save-nya di checklist. Maka setelah selesai langsung refresh pun bisa. Seperti ini. Belajar Laravel. Misalnya kita akan buat contoh selanjutnya, kita akan belajar buat yang disebut dengan controller. Untuk model ini yang berkaitan dengan database, khusus database saya akan bahas di materi selanjutnya. Kali ini saya mau bahas controller sama view saja. Kita akan buat dulu controllernya. Untuk buat controller bisa kita buat manual, bisa juga kita buat semi otomatis. Contoh kali ini kita akan gunakan semi otomatis dengan menggunakan perintah dengan menggunakan perintah php artisan. Buka dulu. Untuk terminal ini sudah selesai. Oh, karena masih ada yang terbuka ya, php artisan subnya saya biarkan saja. Kita gunakan saja di sini terminalnya. Adanya
klik pada bagian view, lalu pilih terminal, atau shortcutnya Ctrl sama tanda di bawah escape. Ini dia akan muncul. Kalau sudah muncul kayak gini, baru kita berikan perintah untuk membuat dengan perintah php artisan make artisan spasi ya, make controller. Lanjut dengan nama controllernya, misalnya belajar controller. Apakah namanya boleh beda? Boleh. Apakah wajib ada controllernya? Sebenarnya tidak, tapi untuk membedakan antara controller dengan model, secara umumnya controller akan diberi nama akhiran controller. Untuk model nanti tidak ada nama belakangnya. Contoh belajar saja itu nanti nama sebagai nama modelnya. Untuk controller namanya adalah belajar controller.php nantinya seperti itu. Oke, kita cukup kasih nama belajar controller saja, enter. Kalau sudah muncul controller created successful, kita bisa buka file belajar controllernya, ada di dalam folder app, http controller. Nah, ini dia belajar controller.php. Huruf depan, huruf besar itu wajib, tengah-tengah controller itu huruf besar tidak wajib, tapi secara default memang dia akan buat seperti itu. Oke, munculnya kayak gini. Kalau sudah muncul seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita akan buat fungsi index. Jika kita mau membuat fungsi index kita tinggal buat function. Enaknya dia banyak otomatisnya ya, bawaan dari si VS Code ini. Index misalnya kita buka. Kita gunakan defaultnya dia dengan kurung buka kurung tutupnya, letaknya di bawah. Lalu kita berikan, misalnya kita buat variabel saja, kita belajar buat variabel, misalnya kita buat judul, tidak harus judul ya, yang lainnya juga boleh. Misalnya kita judul saja, misalnya saya mau ngasih judul web programming. Misalnya di sini kita langsung saja, kalau sudah selesai kita langsung kembalikan saja. Kita masukkan ke dalam file view, nanti yang nampilin tetap view ya. Misalnya kita beri dengan nama view-nya adalah belajar controller, misalnya kita kasih nama belajar saja. Kalau kita ingin variabel ini ikut ke bawah di dalam view, bisa kita atur nanti di dalam view-nya, maka kita tambahkan, jangan lupa di sini kita tambahkan, kita bawa variabelnya dengan perintah compact, lalu kita beri nama variabel yang sudah kita berikan. Misalnya tadi nama variabelnya adalah judul, kita tulis di dalam sini judul. Cukup tulisannya isi variabelnya saja tanpa tanda dolar di depannya. Kalau misalnya variabelnya lebih dari satu, tinggal ditambahkan dalam sini. Misalnya var2. Karena sekarang saya contohkan hanya satu, cukup satu saja. Jangan lupa akhiri dengan semikolon alias titik koma. Apakah sudah selesai? Selesai untuk bagian controller, tapi belum selesai untuk bagian view. Karena di sini ada bagian belajar, nama file belajar. Kita buat di dalam view, nama filenya adalah belajar. Jangan lupa akhiri dengan tambahan blade.php. Kenapa ada tambahan blade? Karena templating yang digunakan di Laravel menggunakan blade templating. Intinya apa? Misalnya kita hanya sekedar contoh saja. Kita akan buat daftar. Nah, kita ambil variabel yang ada. Saya pakai model H1 saja ya. Yang tidak baik karena langsung memunculkan saja saya. Kita tambahkan dengan, untuk memanggil variabelnya, bagaimana caranya? Kita tambahkan dengan tanda kurung perawal 2 kali, lalu nama variabel yang dibuat. Contoh tadi adalah judul. Tambahkan judul di sini. Misalnya saya tutup dengan H1.
Oke, kita contohkan ya, kita akses. Sebelum diakses wajib ada yang namanya routingnya. Untuk routingnya ada di dalam folder root, filenya web. Kita harus buat dulu routingnya dalam C. Misalnya routingnya kita buat root lupa R-nya R besar, get, misal kita kasih nama saja belajar. Jadi nanti kita akan buat garis miring belajar misalnya. Kita buat root belajar function, buka kurung tutup dan kurung kurawal. Nah, isinya mau kita arahkan kemana? Misalkan kita arahkan ke return view nama filenya, nama tadi kita kasih nama belajar, nama viewnya. Kalau ini sudah kita lakukan, kita bisa tes. Tambahkan view di belakang sini. Maaf, tambahkan nama view yang kita buat di belakang. Kita belajar. Maka dia akan muncul hasilnya seperti ini. Kenapa error? Karena tadi lupa ditutup. Kita cek terakhir yang kita kerjakan. Belajar. Ini dia. Lupa titik koma di akhir sini. Makanya pesan errornya adalah syntax error, unexpected and akhir file tidak dibuat. Sudah, setelah kita benarkan baru kita refresh. Dia bilang judul undefined. Oke, ternyata pembuatan rootnya ada yang salah. Kita betulkan pembuatan rootnya. Mestinya root yang kita buat itu bukan mengarah ke view, karena view sudah kita atur di dalam controller. Maka cukup kita buat garis miring belajar, kita langsung arahkan ke nama controller yang kita buat. Dalam hal ini kita bikinnya tadi adalah belajar controller add nama fungsi. Contoh nama fungsi yang tadi kita buat namanya index. Ini yang saya maksud, belajar controller namanya nama fungsi index itu nama isi. Kita tinggal buatkan add index. Baru udah kita tutup. Oke, seperti ini ya. Selesai, jangan lupa simpan. Setelah itu baru kita refresh, maka dia akan langsung muncul seperti ini. Berikut daftar siswa web. Bagaimana kalau variabelnya lebih dari satu? Kita bisa buat. Kalau variabelnya lebih dari satu, kita tambahkan. Misalnya kita akan buat di sini, kasih nama saja. Misalnya kita buat 2 ya. Ambil contoh, kita beri nama student day. Semikolonnya. Kita kasih koma. Judul 2. Oh, buat ada yang ya, update-nya jangan lupa. Kalau sudah, kita tinggal masukkan di dalam blade-nya. Karena kita mau masukkan di bawahnya ya, dengan fungsi H2 misalkan. Buatnya boleh langsung H2 ya, H2 enter. Oke, langsung kita beri nama misalnya judul ya, judul. Hasilnya judul 2. Ternyata jangan lupa ada tanda dolar di sini. Hasilnya akan seperti. Oke, sebelum kita belajar CRUD, satu lagi saya akan kenalkan dengan root. Untuk root juga sebenarnya kita bisa belajar mengarahkan atau langsung nulis. Ambil contoh, kita mau buat root, misalnya kita belajar hello gitu, kita akan buat. Kita bisa tulis dengan
konsep seperti ini dengan model seperti ini, dan kita buat hello, lalu kita ingin langsung menyapa, kita buat, jangan lupa buat fungsinya. Misalnya kita langsung munculkan tulisan yang kita inginkan, tinggal buat return, lalu misalnya hello, kabarmu hari ini. Jadi kalau ada pilihan hello di dalam sini, di belakang sini, kita ganti misalnya public hello, dia akan langsung muncul tulisan. Jangan lupa akhiri dengan semikolon. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau biar di depan ini nggak perlu nulis di belakang, tapi langsung otomatis di menunya sini? Ya jangan lupa, kita tambahkan saja di view awal, yaitu di dalam welcome-nya. Misalnya yang paling awal ini, misalkan kita mau nyapa dengan perintah hello. Kedua, kita mau nyapa dengan belajarnya. Maka kalau ini kita buat, dia akan muncul. Jangan lupa ya, di sini selalu tambahkan dengan penulisan seperti ini. Misalnya URL garis miring. Untuk belajar juga sama, kita buat yang sama. Ketika kita refresh, menunya akan seperti ini. Kalau ketika kita klik, dia muncul. Oke, selanjutnya nanti kita akan materi lanjutannya, kita akan belajar buat CRUD. Yang pertama kita akan buat CRUD jurusan. Misalnya kita siapkan dulu ya jurusan, nanti kita akan masuk jurusan atau kelas bolehlah, istilahnya. Kemudian baru peserta didik atau di sini. Misalnya kita masukkan di sini jurusan, kita beri nama saja. Siapkan. Siap. Satu lagi adalah yang kalau kita akses sekarang masih muncul error. Oke, kenapa not found? Karena controllernya belum dibuat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di materi berikutnya, yaitu CRUD jurusan dan CRUD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.